Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece Chapter 1091 udah rilis di Manga Plus. Ya, entah mengapa yang memberikan kita sudut pandang baru tentang seorang admiral angkatan laut. Khususnya Admiral Kizaru yang kita ketahui memiliki hubungan cukup baik dengan Sentomaru yang berada di Pulau Egghead. Yaps, meski keduanya memiliki hubungan yang baik, pertarungan bukanlah sesuatu yang bisa dihindarkan. Karena keduanya tentu memiliki alasan untuk bertarungnya masing-masing. Apalagi pertarungan semacam ini sebenarnya bukan yang pertama kali kita lihat di dunia One Piece, dimana awalnya mereka mungkin bisa dikatakan teman atau sahabat. Mereka bisa tiba-tiba saja terlihat bertarung karena entah itu memiliki perbedaan tujuan atau perbedaan cara pandang. Semuanya menjadi hal yang penting, soalnya hal itu terhubung ke bagaimana seorang menjalankan hidupnya. Sebut saja ya, pertarungan Luffy dengan Usopp atau bahkan Luffy dengan Sanji. Kalau sekilas orang lihat, mana mungkin sih satu kru bisa sampai bertarung secara serius. Ya, buktinya ternyata Luffy pernah bertarung dengan nakamanya sendiri. Walau tentunya ya, di momen itu mereka semua memiliki alasan kenapa sampai pertarungan ya seperti itu bisa dimulai. Well, kalau dari sisi angkatan laut sih, sebut aja ya, pertarungan cukup epik antara Aokiji dengan Akahino. Siapa yang bakal menyangka kalau dua orang yang awalnya dianggap sebagai penopang kekuatan angkatan laut, mereka berdua malah tiba-tiba bertarung untuk saling berebut posisi. Dan malah yang lebih parahnya ya, ketika Akahino berhasil memenangkan pertarungan itu, Aokiji langsung memutuskan untuk keluar dari angkatan laut, dan itu pasti berdampak ke kekuatan tempur dari angkatan laut yang bakal melemah karena kehilangan orang sekuat dia. But hal-hal kayak gitu emang kayaknya udah gak bisa dihindarkan lagi, karena bahkan Aokiji aja ya saat muda udah terlebih dahulu melalui hal itu. Ketika dirinya harus berhadapan dengan Saul yang hingga saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Tapi semua itu bisa kita jadikan bukti kalau pertarungan antar rekan emang terkadang terjadi di dunia One Piece, entah itu terpaksa atau enggak. Nah, yang menarik, apakah pertarungan antara Sentomaru dengan Kizaru bakal berakhir seperti itu, di mana hubungan mereka menjadi menjauh dan setiap orangnya hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Secara kita tahu kan, Kizaru itu selalu terlihat seperti orang yang malas untuk berhubungan dengan orang lain, dan ketika udah berhadapan dengan musuh, dia gak bakal main-main untuk menghabisi mereka semua. Kasus pertarungan Sentomaru dengan Kizaru ya terlihat jauh lebih parah karena kondisinya Sentomaru sendirilah yang bisa dikatakan mengkhianati pihak angkatan laut. Karena mereka yang awalnya berhadapan untuk melawan bajak laut bersama, sekarang dengan alasan ingin membuat Paman Pang selamat, Sentomaru bahkan rela untuk beraliansi dengan bajak laut. Ya, yang lebih ironisnya lagi ya, dia beraliansi dengan kru topi jerami, kelompok bajak laut yang coba dia habisi ketika di Pulau Sabaudi. Malah sekarang menjadi kelompok bajak laut yang dijadikan harapan untuk bisa menyelamatkan Dr. Vegapunk di masa depan. Sedikit mundur ya ke Pulau Sabaudi. Sejak saat itu ya, sebenarnya kedekatan antara Sentomaru dengan Kizaru emang udah terlihat, karena kedatangan Admiral itu dibaringin dengan keberadaan dari Sentomaru yang posisinya dia membawa pacifista. Karena dia itu ya emang sebenarnya memiliki posisi sebagai bodyguard dari Dr. Vegapunk. Jadi ya, buat yang nggak tahu, di masa lalu Sentomaru itu cukup ditakuti oleh orang-orang di desanya. Karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar, hingga ada satu momen yang bertepatan dengan pertemuannya sama Dr. Vegapunk. Dan di momen itulah, pada akhirnya Dr. Vegapunk membawanya dan menjadikan dirinya sebagai pengawalnya. Maka dari itu Sentomaru pun tumbuh dengan perasaan berterima kasih banyak ke Paman Pang yang sudah menyelamatkan dirinya ketika gak ada seorang pun yang dia miliki di masa lalu. Terus entah pada momen apa persisnya ya, tapi pertemuan Sentomaru dengan Paman Pang pada akhirnya membuat dia memiliki kesempatan bertemu Admiral Kizaru. Dan Dr. Vegapunk yang posisinya ingin meneliti kekuatan dari Admiral Kizaru yang bisa dibilang menjadi cikal bakal dari kekuatan laser beamnya pacifista. Sejak momen itulah hubungan mereka mulai terbentuk, meski sayangnya ya sejak ketahuannya Dr. Vegapunk melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan abad kekosongan. Sejak momen itulah, pertempuran dari Sentomaru dengan angkatan laut kayaknya udah gak bisa dihindarkan lagi. Karena kondisinya Dr. Vegapunk harus dihapuskan keberadaannya, sementara Sentomaru tentu gak mau hal itu terjadi ke orang yang udah dianggap sebagai penyelamat dari hidupnya. Makanya pertarungan dia dengan Kizaru menjadi hal yang gak bisa terelakkan, But yang membuat semua cerita pertarungan ini menjadi sangat menyentuh, yaitu bagaimana sikap dari Kizaru yang ternyata sangat peduli dengan teman. Hanya saja dia terhadang dengan perintah atasannya. Yaps, Kizaru emang mau gak mau harus mengakui kalau dirinya tuh cuman seorang budak korporat
yang harus menuruti ketika disuruh apa-apa sama atasannya. Padahal jauh di lubuk hatinya, Kizaru sama sekali gak mau bertarung dengan Sentomaru. Soalnya dia sempat mencoba nego dengan salah satu tetua Gorose, walau sebenarnya sang bos tuh udah ngizinin Kizaru buat ngelewatin aja temennya gitu. Tapi Kizaru gak bisa melakukan hal itu karena tekad dari Sentomaru yang ingin melindungi Dr. Vegapunk mesti Kizaru hormati. Atas dasar itulah makanya mau gak mau ya Kizaru terpaksa bertarung dengan Sentomaru karena tujuannya ya pastinya menghabisi Dr. Vegapunk sesuai perintah dari atasannya. Dan seakan gak mau lupa dengan temannya, meski Kizaru sudah berhasil mengalahkan Sentomaru dan dia memiliki 3 hal yang mesti dia pastikan. Pertama, keselamatan dari York, lalu Punk Records sama sumber energi yang bisa dipakai bikin Mother Flame atau biasa disebut dengan Power Plant. Walau Kizaru ingat sama 3 hal itu yang menjadi hal utama ya, dia menambahkan keselamatan dari Sentomaru sebagai hal lain yang ingin dia selamatkan, andaikan memang dia bisa melakukan hal itu. Sebuah momen yang cukup langka terjadi ketika seseorang berada di posisi sangat atas. Karena di dunia kita aja, kalau udah ada yang di atas tuh kadang mau ngeliat ke bawah aja kayaknya susah. Mirip-mirip lah sama kehidupan di dunia nyata. Kadang jabatan itu membuat kita lupa akan segalanya. Misalnya pun kayaknya pernah ngalami Star Syndrome 2019 kalau gak salah. Cuman hal tersebut ya ternyata gak berlaku sama Borsalino, karena meski dia udah posisinya seorang admiral, terus dia tahu kan kalau Sentomaru itu udah berkhianat, belum lagi perintah dari atasannya tuh gak berhubungan sama temennya, tapi Kizaru tetap memiliki harapan kalau dirinya bisa menyelamatkan Sentomaru bersama dengan 3 hal yang emang udah diperintahkan untuk dijaga oleh Kizaru. Wow, jarang-jarang gak sih kita ngelihat sisi persahabatan ditunjukkan melalui pihak angkatan laut? Karena biasanya kalau ada satu orang aja yang berkhianat, hukuman atau pengasingan kayaknya jauh lebih masuk akal untuk kita lihat. Ini malah temen yang udah jelas siap melawan dirinya sepenuh hati, malah menjadi salah satu orang yang dipertimbangkan untuk diselamatkan oleh Kizaru. Sisi yang cukup mengejutkan bukan yang dipertunjukkan oleh Admiral Kizaru di chapter 1091 ini. Meski di samping itu ya, kalau kita lihat dari cara dia berpikir tuh sebenarnya dia sangat penuh perhitungan dan bukan orang yang asal gerasak gerusuk. Padahal kekuatannya tuh sangat mendukungnya kalau Admiral Kizaru pengen satset ngurusuh di Pulau Egghead. But daripada ngurusuh gak jelas dengan mendapatkan informasi pasti dari Rob Lucci, dia malah lebih memprioritaskan keberhasilan misinya. Dimana kita tahu kan setelah berhasil mengalahkan Sentomaru, hal pertama yang dia kejar bukanlah menghabisi Dr. Vegapunk terlebih dahulu, melainkan mengejar kapal Sanigo. Karena seandainya emang Kizaru berhasil merusak atau menghancurkan kapal dari kru topi jerami, maka tingkat keberhasilan Luffy dan kawan-kawan untuk bisa membawa kabur Dr. Vegapunk dari Pulau Egghead otomatis bisa dianggap menjadi 0. Sebuah pergerakan yang tentu penuh pertimbangan dan percaya diri. Karena di samping menghancurkan Thousand Sunny ya, ini merupakan cara termudah untuk membuat Luffy dan kawan-kawan gagal melarikan diri. Tapi di sisi lain itu pun hal yang sangat sulit untuk dilakuin oleh Kizaru. Secara kita tahu kan, Our Baka Senjo sendirilah yang menjaga kapal milik mereka itu, sehingga bergerak langsung karena Luffy yang bisa dianggap terkuat dari sisi musuh. Berarti hal itu menandakan seberapa percaya dirinya Kizaru untuk bisa menghandle Luffy. Meski Luffy posisinya udah seorang Yonko dan berhasil mengalahkan orang sekelas Kaido, dan saat ini Our Baka Senjo udah bilang kami 100 kali lipat lebih kuat. Gak heran memang Kizaru bisa menjadi seorang Admiral Angkatan Laut. Di samping kekuatan yang emang gak perlu diraguin lagi, Admiral Kizaru bisa dianggap memiliki tingkat percaya diri yang sangat tinggi, didukung dengan cara berpikir yang cukup taktis namun praktis. Wow, keren juga sih. Tentuan rasa memedulikan temannya yang keluar dari Admiral Kizaru menambah pesona dan keunikan dari salah satu Admiral Angkatan Laut ini. Dan kita berharap kita bakal ditunjukkan seberapa kuat Kizaru saat melawan Gear 5 nikahnya Luffy, oke?